Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zakia Aulia Putra dari kelas 4A Pratikum Grafikom untuk melaksanakan proyek UAS terakhir. Nah, sekarang saya akan menjelaskan codingan yang saya buat. Langsung saja, sebelumnya tuh berikut ini adalah program berbasis OpenGL yang saya buat, Gloat dan C++ yang berfungsi untuk menciptakan 4 bangun datar 2D di dalam sebuah garis kartesius. Setiap titik dari bangun datar ditambahkan 3 digit terakhir. Nah, dari NPM masing-masing. Setiap bangun datar juga dapat ditransisi, diskalakan, dan dirotasi menggunakan input dan keyboard. Jadi bangun datar dapat ke kanan, ke kiri, ke atas, maju, mundur, berputar, dan berpindah tempat. Berikut ini merupakan penjelasan codingan. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingannya dari awal. Yang pertama itu ada include atau glcloud menyertakan brother file gloat yang diperlukan untuk membuat aplikasi OpenGL dengan gloat. Nah, lalu ada maths atau mat menyertakan header file matematik. Lalu ada lostream menyertakan header file untuk input atau output standar di C++. Lalu ada tx dan ty ini digabung karena mereka sama untuk variabel transisi objek pada sumbu x dan sumbu y tergantung floatnya masing-masing. Lalu ada scale, variabel untuk skala objek, ada distance, variabel untuk mengatur jarak antar bangun datar, ada Zangle, Yangle, dan Zangle. Variabel untuk rotasi objek pada sumbu X, Y, dan Z. Fungsi void init, fungsi void init, kita mulai dari yang color. Di color itu ada 10101010 untuk warna menjadi putih. Warna latar belakang pokoknya warna menjadi putih. Lalu ada width. Nah, width ini untuk mengatur ketebalan garis menjadi 1 pixel. Ada ortho min 6, 6, min 6, 6, min 6. Nah, mengatur tampilan ortogonal dengan batas koordinat X, Y, dan Z dari min 6 hingga 6. Lalu ada void display. Kita mulai dari GL clear. Membersihkan buffer warna. GL color mengatur warna dari garis menjadi hitam. GL begin memulai gambar garis. GL vertex ini untuk garis menggambar garis horizontal melalui titik min 5, 5, 0, 0, 5, dan 00. GL vertex menggambar garis vertikal. GL vertex 0055 untuk menggambar melalui titik. Ada GLN terakhir mengakhiri proses menggambar garis. Yang keempat itu ada kuadrat pertama atau bintang. GL push matrix menyimpan kondisi matriks saat ini. Translate menggeser objek ke posisi distance. Ada Zangle, Yangle, dan Zangle itu menerapkan rotasi objek pada sumbu X, Y, dan Z. Kita slide dulu ke atas. Kita lanjut ke scale. Scale itu menskalakan objek berdasarkan nilai scale. Begin memulai menggambar bintang dengan metode Venn segitiga for int. Ini loop untuk menggambar 10 titik bintang. Angle menghitung sudut untuk setiap titik. Radius mengatur radius untuk setiap titik. GL color mengatur warna setiap titik. GL vertex mengatur posisi setiap titik. GLN mengakhiri proses menggambar. GL pop matrix mengembalikan kondisi matriks sebelumnya ke kuadrat kedua dan belah ketupat.
Nah, jadi rumus untuk menggambar yang di atas tadi atau yang kuadrat bintang, kuadran. Kuadrat bintang, rumus untuk menggambar bintang didasarkan pada sudut dan radius yang bergantian. Fungsi cos dan sin digunakan untuk menghitung koordinat kartesian dari setiap titik berdasarkan sudut. Titik-titik ini diatur sedemikian rupa sehingga membentuk bintang dengan titik-titik gelap lebih dekat ke pusat dibandingkan ke titik ganjil. Nah, kita masuk ke GL push sama seperti di atas, menyimpan dan Nah, ini kurang lebih sama lah seperti kuadrat bintang. Masuk ke trapesium. Trapesium kurang lebih penjelasannya sama dengan yang di atas. Juga ada heksagon, kurang lebih sama seperti di atas. Yang ini heksagon ya, kawan-kawan. Lanjut kita ke void space special case dan keyboard. Nah, mungkin fungsi dari special case ini untuk menangani input dari tombol panah. Glide key up, glide key down, glide key left. TY dan TX ditambah. Nah, kita langsung saja ke main. Nah, di sini ada fungsi main seperti yang kawan-kawan lihat di codingan terakhir kita ada int arc charge arg atau arc. Kita mulai dari glute init, yang ini glute init, oh maaf, glute init. Nah, glute init ini menginisialisasi glute. Lalu ada glute in id display mode, mengatur mode display menjadi single, buffer, dan RGB. Glute init Windows size 800x800 mengatur ukuran jendela menjadi 800 kali 800 pixel. Glute init Windows position. Nah, ini berfungsi untuk mengatur posisi jendela pada layar. Nah, lanjut ke glute window atau bangun datar di 4 kuadrat dengan warna gradasi. Membuat jendela lebih judul, membuat jendela kayak judul lah, membuat jendela dengan judul yang kita kasih atau membuat jendela dengan judul yang kita berikan. Masuk ke init, memanggil fungsi inisialisasi. Glute display fun atau display mengatur fungsi display sebagai fungsi callback untuk display. Glute special fun mengatur fungsi special case sebagai fungsi callback untuk tombol spesial. Kita masuk ke glute special fun, udah. Yang special case nya ya, mengatur fungsi special case sebagai fungsi callback untuk tombol spesial. Glute board funds keyboard mengatur fungsi keyboard sebagai fungsi callback untuk input keyboard. GL glute main loop memasuki loop utama glute. Nah, return selesai. Mungkin kita bisa masuk ke output atau codingan. Kita running, coba running. Nah, ini outputnya. Mungkin teman-teman bisa lihat sebentar. Saya perbesar. Nah, di sini jadi ada 4 bangun datar sudah ada di dalam setiap sisi dari diagram Cartesius dan setiap diagram juga dapat digerakkan sesuai kemauan pengguna. Ketika tanda panah ke atas pada keyboard ditekan, maka semua bangun datar akan berpindah tempat ke atas sekitar 0,1. Begitu juga ke bawah, ke kanan, ke kiri, lalu ketika menekan tombol shift kurang seperti ini. Nah, sebentar. Nah, seperti ini. Maka bangun datar akan mengecil. Nah, ketika kita akan menekan tombol shift plus tambah, maka secara bersamaan bangun datar akan membesar. Ketika kita menekan tombol A
atau dengan tombol X pada keyboard, maka bangun datar akan bertukar tempat dari atas ke bawah ketika menekan tombol B atau Y pada keyboard, maka bangun datar akan bertukar tempat dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini contohnya. B atau Y. Pada keyboard. Nah, kemudian kita menekan tombol C atau Z, maka keyboard. Nah, ketika kita menekan tombol C atau Y, maka bangun datar akan berputar dan berpindah tempat. Nah, seperti itu. Tersebut masuk ke tombol M. Ketika kita mencet tombol M, nah, dia tuh akan memberi jarak pada setiap bangun datar. Nah, ketika kita menekan tombol N akan memperkecil jarak pada bangun datar. Mungkin itulah beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf, mungkin banyak kekurangan dari penjelasan saya atau penjelasan saya yang kurang maksimal. Tapi insya Allah saya sudah menjelaskan dengan rinci serinci-rincinya sebisa saya. Akhirul kalam, astaghfirukum. Faiza mujud khotal minni fazilika minni wa faiza mujud khairan minni fazilika minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.